Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran hewan peliharaan bosku. Namun kali ini saya akan update kolam koi milik saya, yang pada saat ini sering sekali terjadi permasalahan-permasalahan seperti ikan koinya berjamur dan juga chamber yang cepat sekali dipenuhi kotoran. Namun kebanyakan kali ini kotoran-kotoran yang ada di isi chamber ini bukan saja kotoran ikan yang mengendap di isi chamber ini. Kebanyakan kotoran-kotoran lain seperti halnya daun-daun yang membusuk, dikarenakan kolam kecil ini kolam relief yang reliefnya dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan bunga yang merambat dan tumbuhan yang lainnya bosku. Saya sengaja buat video ini untuk mengingatkan, barangkali di antara kalian mempunyai kolam relief yang letaknya di pekarangan rumah atau outdoor. Mungkin saja di antara kalian ada yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan tadi, seperti ikan terserang jamur dan chamber sering sekali gampang dipenuhi kotoran-kotoran. Oke bosku, sekarang musim penghujan, bahkan di mana-mana sekarang lagi musimnya bosku. Yang harus kita ketahui, apabila kita memiliki kolam hias di pekarangan rumah, kita harus waspada ketika di saat musim penghujan seperti ini. Yang pertama, kolam kita dipenuhi oleh air hujan. Sementara air hujan kalau kebanyakan di kolam kita akan tidak baik untuk kesehatan ikan kita yang berada di kolam. Biasanya di musim penghujan seperti ini, tumbuh-tumbuhan yang ada di relief dinding kolam kecil ini akan semakin lebat dan subur. Dan beresiko sekali apabila tumbuh-tumbuhan tersebut merambat atau banyak yang berguguran ke permukaan kolam, lalu kemudian membusuk bosku. Itu kalau kebanyakan akan berdampak tidak baik untuk kesehatan ikan-ikan yang berada di kolam ini. Ini bosku, kelihatannya tidak bagus untuk tumbuh-tumbuhannya yang berada di dinding sekitaran kolam ini, karena semakin lebatnya tumbuhan dikarenakan musim hujan, dan juga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan liar yang bermunculan di sela-sela relief ini bosku. Jadi kita harus sesering mungkin untuk memakasnya dan menatanya supaya tumbuhan ini bisa tertata rapi bosku. Namun ketika sedang memakasnya, pasti ada bagian-bagian ranting atau bagian-bagian daun yang jatuh ke kolam bosku. Nah itu kita harus perhatikan dan kita harus mengambilnya supaya kolam tetap bersih. Namun pasti selalu saja ada yang kita tidak sadari, tumbuhan-tumbuhan itu atau si ranting-ranting atau daun-daun yang terselip di sela-sela relief tanpa kita tidak mengetahuinya, lalu kemudian hujan kembali yang akhirnya jatuh tanpa kita sadari bosku. Dan yang kita khawatirkan, tumbuhan tersebut akan membusuk karena terlalu banyak, akan menimbulkan cemarnya air di dalam kolam ini bosku, yang akhirnya bisa mencemari air di kolam ini. Misalnya ikan ada yang mati dan terserang jamur. Saya di sini akan sedikit berbagi atau mengingatkan bagi kalian yang mempunyai kolam relief yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan seperti bunga. Kalau saya di sini solusinya adalah harus sesering mungkin mengontrol sirkulasi dan sesering mungkin membersihkannya bosku. Dan pengalaman saya yang harus kita perhatikan adalah medium isi chamber. Nah sekarang kita mulai dulu dari pemakasan tumbuh-tumbuhan yang ada di dinding relief ini bosku. Lalu kita beralih ke sirkulasi dan sekalian kita akan membersihkannya, dan sekaligus saya akan memperkenalkan apa saja media yang saya pakai di isi chamber kolam relief saya bosku. Dan sebelumnya, sementara kita dimulai di bagian akar-akar yang membusuk,
Ini adalah salah satu akar buatan bosku. Karena seringnya tertimpa hujan, jadi kulit-kulit akar ini sebagian sudah pada mengelupas dan membusuk bosku. Dan lagi di salah-salahnya juga penuh sekali tumbuhan-tumbuhan liar yang tidak sengaja saya tanam, dan hal ini bisa mengganggu pemandangan, terus merusak ke bagian-bagian tumbuhan yang kita tanam bosku. Ini sebenarnya minggu lalu sudah saya pangkas, namun karena terlalu subur jadi daun-daunnya pada lebat bosku, dan ini semua hampir menutupi bagian-bagian reliefnya. Bahkan di belakang bunga ini sebetulnya ada air terjun yang sengaja saya buat, dan sekarang hampir ketutup penuh dengan tumbuhan ini bosku. Makanya saya akan pangkas sebagian dan saya akan atur ulang sesuai yang kita inginkan. Mungkin di antara kalian mengalami hal yang seperti ini dan tahu cara menanganinya supaya ikan-ikan kita tetap sehat dan airnya jernih bosku. Silahkan ketik di komentar bosku, karena berbagi itu indah. Mungkin di antara kalian bisa memahami dan mungkin juga bisa merasakan, setiap orang yang memelihara hewan peliharaan pasti menginginkan hewan tersebut tumbuh sehat dan bergairah. Begitupun dengan kolam relief ini. Setiap orang pasti menginginkan ikan-ikannya pada sehat, kolamnya jernih, dan tumbuhannya pada segar dan asri bosku. Namun apa yang terjadi apabila sudah berantakan begini? Yang ada malah stres bosku. Jadi kita akan sia-sia dan percuma apabila memiliki kolam seperti ini bosku. Bukan jadi hiburan, bukan jadi kepuasan, yang ada malah jadi kitanya yang stres. Oke bosku, kita lanjut ke pembersihan chambernya, dan sekaligus kita sama-sama ketahui media apa saja yang ada di chamber saya ini. Kolam relief milik saya ini emang sangat kecil sekali bosku, namun ada 4 chamber. Namun yang satunya sudah saya lumpuhkan dikarenakan ada keretakan, jadi saya memakai 3 chamber ini bosku. Dan salah satunya untuk chamber yang pertama saya kasih jaring, dan selanjutnya saya tumpuk lagi dengan bebatuan seperti karang jahe, japarok, dan sedikit arang bosku. Kenapa saya tumpuk di satu chamber? Karena chamber yang pertama ada keretakan, jadi medianya saya taruh di chamber yang kedua bosku. Dan untuk chamber-chamber ini saya memakai cara penyaringannya, saya memakai sistem angsa bosku. Jadi sistem angsa itu teorinya begini bosku. Dari kolam masuk ke chamber 1, kemudian tersaring oleh media, lalu masuk ke pipa yang di bawah untuk mengirimkan air ke chamber yang kedua lewat atas bosku. Begitupun chamber yang kedua tetap sama cara penyaringannya bosku. Nah untuk chamber yang kedua, medianya adalah ada 3. Yang pertama adalah biobal, lalu kemudian batu karang dan kerang. Selanjutnya chamber yang ketiga bosku. Di sini tidak ada apa-apa tanpa terkecuali lampu UV sama pompa. Dan pompa tersebut saya bagi untuk 2 arah. Yang pertama adalah saya sambungkan ke air terjun yang di relief bosku. Lalu yang kedua, saya sambungkan ke bak yang kedua atau kolam yang kecil bosku, yang ada di atas kolam ini bosku. Oke bosku, kita kembali lagi ke pembersihan chamber ini bosku. Kita sudah cabut pipa untuk pembuangannya, dan terlihat airnya sangat hitam sekali bosku. Namun ini bukan kotoran ikan, sebagian besar ini adalah kotoran-kotoran dari dedaunan yang membusuk. Setelah surut kita akan bilas dengan air bersih bosku. Lalu kita sekalian membersihkan medianya satu persatu bosku. Dengan cara ini akan sangat mudah. Jadi ini bantalan jet mat yang saya sengaja dikasih sarung bosku supaya gampang untuk membersihkannya.
yang seperti ini bos. Dan untuk sarungnya saya bikin dari kain jala bosku. Namun sebaiknya kalau kalian mau memakai kain jala, ini adalah jala untuk bahan-bahan konveksi bosku. Sebaiknya kalian cari yang nilon, jangan yang katun bosku, karena yang katun akan mudah rapuh apabila digenangkan ke dalam air bosku. Beda halnya dengan bahan nilon. Bahan nilon akan awet dan tidak mudah rapuh bosku. Dan untuk menatanya kembali, kalian taruh begitu saja. Namun yang perlu kalian ketahui, bagian jetpadnya atau bagian jalannya saya taruh di bawah. Lalu kemudian yang kedua atau yang ketiganya bagian-bagian yang sekiranya berat bosku. Jadi supaya nanti media tidak mengambang ke atas. Nah ini yang kedua, batu larvarok. Kalian bisa cari di toko-toko akuarium, pasti banyak bosku. Dan kebetulan kalau saya pribadi di sini, di tempat saya tinggal saat ini, banyak sekali batu seperti ini bosku. Ini katanya larva atau lahar yang mengedap lalu kemudian jadi batu bosku. Oke bosku, selesai sudah pembersihan untuk chamber 1. Lalu kita bilas lagi sebelum kita menyusutnya. Kita beralih ke chamber yang kedua. Media ini terdiri dari karang jahe, lalu kemudian kerang. Yang ketiga adalah biobal. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi media di dalam chamber ini. Mungkin apabila dibahas sekarang akan kepanjangan bosku. Insya Allah di video selanjutnya kita bahas fungsi media-media ini bosku. Nah ini dia biobalnya bosku. Banyak sekali bentuk-bentuk biobal dan saya di sini memakai biobal yang berduri seperti rambutan bosku. Saya beli satu karung kecil lalu saya taruh semuanya di sini bosku. Dan ini juga saya pakai kantong bosku. Karena resikonya kalau tidak memakai kantong ini, pernah kejadian salah satu biobal masuk ke dalam pipa bosku, lalu nyangkut di salah satu tekukan pipa yang kebetulan di dalam atau di bawah kolam ini bosku. Itu akan sangat repot sekali apabila kita harus membongkarnya. Itu kesalahan kecil tapi repot sekali bosku. Kita harus membongkar ulang kolam kita yang sudah jadi bosku. Jadi saran saya apabila kalian hendak memakai biobal ini, alangkah baiknya dipakai sarung lagi bosku, dan hati-hati kalau talinya terbuka bosku. Oke bosku, seperti biasa kita bilas, lalu kita taruh kembali dan susun bagian yang sekiranya atau media yang sekiranya mengambang kita taruh di bawah, dan media yang berisi bebatuan kita taruh di atas bosku supaya tidak mengambang. Oke bosku, itulah tadi mengenai informasi kendala kolam yang berada di luar ruangan yang seperti saya ini. Salam hobi dari saya, semoga kalian bahagia. Dan terima kasih bagi yang telah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi kalian yang mempunyai kendala seperti saya ini. Pesan saya, jagalah kolammu dengan baik. Karena di dalam kolammu ada kehidupan yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.